Oke teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian para netizen yang budiman? Sehat-sehat ya pastinya. Oke, nah ini berita terbaru lagi dari Kang Deddy Mulyadi yang disiram air. Apakah itu air? Karena mungkin kalian sudah banyak melihatnya bertebaran di media sosial. Nah ini para pembenci lagi nih. Nah, para pembenci itu dari kalangan pejabat hingga masyarakat bawah yang tidak suka dengan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Nah, kok nggak ada kapok-kapoknya? Segelintir orang ini terus menyerang Kang Deddy. Bahaya nggak sih? Yang kemarin tuh ular, ancaman banyak sekali yang menyerang Kang Deddy Mulyadi ya. Segelintir ya, nggak semua. Orang Jawa Barat itu pro, apalagi ini pendukungnya Kang Deddy bukan wilayah Jawa Barat saja, tapi dari seluruh kalangan orang Indonesia gitu maksudnya. Oke lah, jangan lupa untuk like-nya dulu dan bisa berkomentar di bawah. Seperti apa videonya, langsung saja kita let's go. Detiknya dari penyiraman Kang Deddy Mulyadi. Masuk. Woi, jangan foto udah diam. Nah, ini penyiramannya yang ini kan. Ada anak kecil di situ, kasihan, desak-desakan ya. Yang mana sih orangnya ini ya? Maksudnya waktu di kerumunannya. Ini, nah ini orangnya ini. Yang ini kan, yang mana? Yang ini kan. Bener ya? Oh iya. Dan ini saya stop saja ya. Dan saya lihat dari salah satu video ya, termasuk unggahan dari detik-detik penyiraman ini, ada yang berkomentar nyinyir ya. Berkomentar nyinyir, katanya hanya penyiraman saja dibikin heboh. Kira-kira gimana nih? Orang yang seperti itu ya, dikiranya itu sepele, padahal itu adalah pengamanan. Siapa nanti lain waktu ya, kita tidak mendoakan yang jelek, tapi berjaga-jaga, harus bersiaga, harus dikawal betul nih pemimpin baik. Semoga presiden berikutnya next. Harapan saya, harapan kalian semua ya, bener kan? Nah itu seperti itu ya. Siapa tahu nanti tahunya air keras ya, seperti kasusnya Novel. Takutnya kan seperti itu, iya kan, membahayakan pemimpin yang baik seperti Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Iya kan? Oke. Nah, ini kan videonya ada, udah penangkapannya ya. Mungkin teman-teman sudah tahu. Oke, nggak apa-apa, yang buat yang belum tahu saja. Oke, lanjut. Nah, inilah sosok wajah pelaku penyiraman air kepada Gubernur Jawa Barat KDM. Ini orangnya. Ini ternyata bebenguknya. Kenapa ya kira-kira alasannya? Bentar, saya kerasin. Jimat tuh Pak ya? Jimat. Apa? Buat usaha? Iya Pak. Emang apa? Usahamu? Usaha saya tukang Pak. Emang apa? Bangunan. Kamu nggak disuruh orang kan? Benar nggak disuruh nih? Dia. Ah Bapak demi Allah tapi pakai jimat. Gimana Bapak ini? Percaya sama Allah tapi pakai jimat. Berarti Pak kita percaya di dua alam Pak. Kita percaya Pak. Nah ini selanjutnya mau dibawa kemana nih Pak? Berarti dukun dia ya? Nanti saya tanya pimpinan dulu. Klarifikasi aja. Boleh klarifikasi, boleh. Nah, ini ya. Udah dapat undangan. Udah Pak. Udah. Ya inilah dia. Sosok yang menyiram Kang Deddy Mulyadi, dan ini bisa kena pasal ini. Bisa dihukum, diproses ini ya. Karena sudah berniat tidak baik. Apapun itu. Walaupun itu cuma air biasa. Ya kan?
tapi dia pakai jimat, berarti dia dukun itu. Kalau itu katanya itu jimat, kalau itu beneran ya. Mau nggak tahu tujuannya itu buat apanya, buat ngirim penyakit kan bisa ya. Kita sebagai warga Indonesia itu memang tahulah tentang klinik, tentang mistis yang percaya nggak percaya itu memang ada di sekitar kita. Nah ini bisa bahaya. Coba kita lihat komentarnya. Proses secara hukum tuh orang jangan dilepas begitu saja. Bener tuh, bahaya orang seperti ini harus diinterogasi. Siapa yang nyuruh kamu? Karena ini sudah membahayakan, iya kan? Walaupun itu air biasa, siapa tahu itu klinik ya. Harus diinterogasi sampai tuntas. Sepertinya ada yang nyuruh rakyat kecil mana berani nyiram pakai air keras seseorang gubernur kalau ketemu saja pada sungkem ibarat kata. Lah. Ini air biasa atau air keras ya teman-teman? Apakah benar air keras? Masalahnya nyiram air masuk bui ngeri kali ini pendukungnya berber. Nah ini sudah ada yang nyinyir lagi. Randy Squad. Ini Randy Squad masalah nyiram air masuk bui. Ya bukan gitu ya. Nanti kalau dibiarin ini lama-lama ini akan bahaya juga. Karena harus pengawalan ketat ini. Ya kalau bukan air keras kan gitu maksudnya. Wah, niatannya sudah jelek karena nyiram. Terus nyiram itu buat apa maksudnya? Tujuannya nyiram air itu apa? Apakah itu etika yang baik? Apakah itu sopan dengan menyiram air ke pejabat seperti KDM? Tahu-tahu disiram, coba kalian jalan tahu-tahu disiram orang gitu kira-kira. Mau kondangan ya, mau kondangan tahu-tahu disiram orang, kira-kira marah nggak? Kira-kira begitulah. Apalagi ini kelasnya pejabat yang akan melakukan sesuatu yang sangat penting, iya kan? Oke lah, kita lanjut. Pak Gub, Nah, hal lain Pak Gub, lagi ya? hotel yang efisiensi seperti apa Pak Gub? Ya, gini. Saya sih punya pandangan berbeda ya. Begini. Ini kan beda. Jawa Barat itu adalah kabupaten. Dan kabupaten-kabupatennya itu banyak yang tidak punya hotel bintangnya. Ya kan? Cimahi nggak punya? Nggak punya. Ini kan nggak punya, Pak. Misalnya begini. Orang Ciamis nggak punya hotel bintang. Mau rapat hotel, misalnya rapatnya di kota Bandung. Nggak baik. Kenapa? Itu sama dengan memindahkan duit di daerah minus ke daerah plus. Masuk akal. Sedangkan yang punya hotel bintang itu rata-rata kota dengan pendapatan yang sangat tinggi. Kota Bandung. Kalau Kabupaten Karawang. Ya kan? Kemudian Kabupaten Bogor. Bekasi. Kabupaten Bekasi. Kota Bekasi. Kota Bogor. Jadi ketika memberlakukan rapat di hotel bagi ASN nggak akan mau di Hotel Melati taruhan saya. Nggak akan mau. Anggota Dewan juga nggak akan mau di Hotel Melati. Nggak akan mau. Pasti di Hotel Bintang. Ketika di Hotel Bintang itu sama dengan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kabupaten-kabupaten kecil, kabupaten yang pendapatannya dari sektor pedesaan, dapetin uang dari tambang pasir, tambang batu, pajak bumi bangunan, BPHTB. Kan itu pendapatannya karcis pasar, terminal, parkir, dikumpulin, dipakai rapat di hotel, distorin ke kota besar. Jangan. Jadi saya ke para bupati wali kota sudah rapat di kantornya masing-masing. Tidak rapat pun tidak ada masalah. Saya gubernur yang jarang rapat sampai hari ini. Apakah pekerjaan saya tiap hari makin menurun? Tidak. Tanpa rapat saya bisa mengambil keputusan dengan cepat. Noh, sudah dibuktikan sendiri oleh Kang Deddy Mulyadi. Lah emang ngapain sih? Lah terus gunanya kantor-kantor itu buat apa? Kan heran juga ya. Nih kadang kita mikirnya, aduh, para pejabat nih gimana sih ya? Sekolah nggak sih kalian? Buat apa ada kantor? Kenapa rapat maunya di hotel? Apa ada pejabat tiap rapat bersikeras mau rapat di hotel? Ya karena keenakan. Nanti tambah tuh dari 3 kamar menjadi 5 kamar. Kan Kang Deddy pernah bilang gitu ya. Oke, kita lanjut. Tiap kantor dinas punya aula yang besar, tapi rapat di hotel sungguh pemborosan uang rakyat.
Iya loh, setiap jangankan kantor bupati, camat pun, balai desa pun itu punya aula juga. Semua, hampir semua standarnya itu punya aula untuk rapat. Nah, ngapain? Ngapain di hotel? Ngapain kalian? Oke, kita lanjutkan. Makin seru nih, makin panas. Oke, lanjut. Kita lagi ngobrol sama ADM ya, sama tim. Ini di mana ya? Ada lihat ya, di luar itu. Bapak Mardigu. Lihat tuh, itu fansnya ADM semua. Fan. Anak kecil nggak bisa dibohongin, kita lihat dulu lah. Bapak Aing. Pak, dibarakin Pak, barakin. Kelihatan banget muka polos dari anak kecil itu kalau suka dengan orang baik. Contohnya seperti Kang Deddy Mulyadi. Anak kecil nunggu-nunggu. Ya mungkin dia mau foto bareng kah, mau dipeluk kah, mau disalimin sama Kang Deddy Mulyadi gitu. Itu contoh anak yang masih polos tahu orang baik itu mana. Gitu ya. Oke. Ini suaranya Pak Elmi Yahya ya. Iya betul ya. Dari orang tua sampai bocah suka sama KDM. Sehat selalu KDM dan pengikutnya KDM. Amin ya rabbal alamin. Semoga the next Presiden RI yang berikutnya. Amin. Aminkan. Oke, lanjut. Nih, si Teteh ini menangis histeris menyesal telah membenci KDM saat menjadi bupati. Ya saha. Nama Bapak Aing. Kunaon? Tahu kalau program-program atau kebijakannya itu nyata dan pro terhadap rakyat. Oh waktu saya jadi bupati, teteh sekolah di mana? Emang itu saya teh benci ya? Oh musyrik. Atuh situ pula ditutup peranti nongkrong abi. Oh kesel pisan. Pasar Rebo hari teh ngaremau saurang. Oh. Terus kunaon aya jadi ceurik? Ya itunya itulah ini panjang dan ini channel kayaknya yang di-upload di TikTok ya. Jujur gue dulu pernah ikut kelompok yang memusyrikan beliau. Demi Allah nyesel banget gue. Malu banget. Gue akui dan gue jujur. Banyak yang sadar. Banyak yang sadar betul bahwa pemimpin Kang Deddy Mulyadi ini memang sangat-sangat pro rakyat. Ya mungkin mengorbankan segelintir orang, bukan mengorbankan sih ya, seperti tambang itu kan ada ya. Coba kita ada ini, mungkin saya lupa ada, saya simpan videonya ya. Kita next aja lah. Nah ini ya. Atas nama istri suami abi di dia cara ge abi damel di dia lokasi ya nuhun ke dibuka tempat lokasi ya. Sabab perekonomian cara ge abi putra abi meureun sekolah meureun bakal pugaknya lamun teu dibuka ieu lokasi ya. Mohon dengan sangat Bapak Gubernur, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Siti Munawaroh histeris di dekat lokasi tambang batu andesit. Ini punya TV ini agak bahaya kalau saya teruskan terlalu panjang. Intinya ibu di Tasik histeris minta lokasi tambang dibuka untuk memohon ke KDM gitu kah ya. Emang lamun aya bencana akibat tina tambang ilegal bu, rek tanggung jawab. Maksudnya gini mungkin ya. Kalau ibunya mau tanggung jawab kalau ada longsor seperti itu kan bisa merugikan orang lain. Karena resiko dari tambang itu ya, itu pasti akan pencemaran lingkungan seperti longsor, terus air nanti air menjadi keruh dan tidak bening lagi ya. Gitu maksudnya, pokoknya banyak lah ya efek-efek dari tambang akan merusak lingkungan, itu akan menyebabkan efek orang banyak yang meluas karena gara-gara segelintir orang mencari nafkah di situ. Intinya itu. Jadi maksud dari Kang Deddy Mulyadi ini mengorbankan sedikit orang tapi lebih bermanfaat untuk banyak orang. Tapi kalau dibilang mengorbankan juga enggak. Karena mungkin ibu ini bisa cari pendapatan lain selain tambang itu.
Gitu kan maksudnya. Bisa saja nih disuruh. Gitu ya. Kita baca dulu. Aduh, ini rata-rata bahasa Sunda teman-teman. Betul Bu, rakyat kecil mah makin susah. Apanya? Apanya yang makin susah? Kalau ada longsor lagi mau tanggung jawab. Kalau ada korban lagi mau tanggung jawab. Kalau ada kerusakan lingkungan lagi mau tanggung jawab. Nah, tuh musibah kena orang banyak. Gitu ya. Maksudnya gitu. Ini hanya segelintir orang yang menambang. Nanti efeknya hampir semua orang di wilayah itu kena semua. Yang gak ikut-ikut nambang. Itu maksudnya. Musibah mah urusan Allah. Musibah urusan Allah. Ya kalau nggak dijaga ya terjadi musibah ya. Misal contoh, kalau kalian lapar nggak makan. Kalau kalian, ya saya terserah Allah aja lah, nanti pasti akan kenyang sendiri. Kalau nggak makan bisa kenyang kira-kira. Ya Allah itu Tuhan mengasih kita akal ya. Kasih kita akal. Kalau kita merusak ya pasti rusak. Kalau kita nggak merusak ya nggak rusak. Intinya seperti itu. Kalau kita lapar ya makan. Kalau nggak makan ya pasti lapar. Otak dipakai. Tuhan menciptakan kita otak. Bukan cuma pasrah. Ikhlas boleh. Tapi akalnya harus dipakai. Jangan didengkul. Ya sudahlah. Terima kasih teman-temanku semua yang sudah menonton sampai detik ini. Sehat-sehat kalian semua. Lancar rezekinya. Apa yang kalian cita-citakan. Semoga terkabulkan. Amin. Oke. Sampai berjumpa di video selanjutnya.